Sangat jelas, dokter. Oke, good. Saya screen ya. Eh, nanti dok, izin nanti nanti saya persilakan dok. Untuk saya Oke, screen. baik. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Hari ini bertepatan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2026, pada pukul 08.57 waktu Indonesia Barat akan diselenggarakannya kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dalam bentuk webinar nasional. Pertama-tama, saya menyapa kepada yang terhormat Direktur PT Pilar Edukasi Sehat, Ibu Diana Puspitasari SEMMMAK, kepada yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Andreas Wilianto, spesialis anestesi terapi intensif. Tidak lupa juga kami menyapa kepada Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, baik dari kalangan tenaga kesehatan, tenaga medis, dosen, maupun mahasiswa. Kegiatan pada pagi hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerja sama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulana Aditya Pratama selaku moderator yang akan menemani dan memimpin kegiatan pada pagi hari ini sampai acara hari ini selesai. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemutaran lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu dari Dr. Andreas Widianto, SPAN Terapi Intensif, dengan membawakan materi tentang manajemen komplikasi perioperatif pada anestesi spinal. Lalu sesi akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan acara penutup. Baik Bapak Ibu semua, tanpa membuang waktu lama, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa, agar apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini dapat menjadikan suatu perbuatan yang mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, baik-baik bagi diri kita sendiri maupun masyarakat secara umumnya. Baik Bapak Ibu semua, marilah kita membuka kegiatan kita bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan beranjak pada sesi selanjutnya, yaitu adalah pemutaran lagu Indonesia Raya. Kami himbau kepada Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini untuk meng-on-kan kamera dan meng-off-kan mikrofon Anda untuk menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada tim yang bertugas, waktu dan ruang saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih pada tim yang bertugas. Baik Bapak Ibu semua,
Kegiatan pada pagi hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerja sama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan selamat memperingati atau merayakan Hari Waisak bagi rekan-rekan yang merayakan hari ini, yaitu jatuh pada tanggal 31 Mei tahun 2026. Semoga cahaya Waisak membawa kedamaian, kebijakan, dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah, hari ini PT Pilar Edukasi Sehat kembali menyelenggarakan sesuai apa yang diharapkan atau apa yang diminta oleh para tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia, di mana uh, 1 bulan yang lalu kami mendapatkan banyak votingan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan yang berbicara tentang disiplin ilmu anestesi. Nah, kali ini kami kembali menghadirkan atau membuka lagi untuk membahas atau berbicara tentang bagaimana tentang memanajemen suatu komplikasi yang terjadi di kamar operasi, khususnya kita membahas pada tentang spinal anestesi. Baik, ini sangat menarik karena ini merupakan banyak suatu tema yang banyak diminta oleh rekan-rekan ya. Kebanyakan kalau dilihat dari surveinya ini banyak sekali dokter umum dan penata anestesi. Baik, tanpa membuang waktu lama kita akan bersama mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari narasumber kita yaitu dari Dr. Andreas Wilianto SPANTI. Selamat pagi Dr. Andreas. Halo pagi Pak dan peserta semuanya. Selamat pagi dokter, salam sehat, salam sukses dokter. Terima kasih atas Ya, waktunya telah menyiapkan waktu untuk kami semua, di mana kami pada pagi hari ini yang hadir di ruang Zoom ini kurang lebih sebenarnya ada 200 peserta dokter. Cuma mungkin karena masih pagi ya, apalagi tenaga kesehatan, tenaga medis ini biasanya sambil ikut webinar, sambil berdinas, karena tidak ada hari libur untuk tenaga kesehatan, tenaga medis. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Dokter Andreas yang merupakan dokter spesialis anestesi telah hadir bersama kita di mana kita akan sama-sama mendengarkan langsung atau meminta ilmunya langsung ya dari beliau tentang bagaimana cara memanajemen suatu komplikasi pada anestesi spinal khususnya ya, di kamar operasi ya masih paling banyak. Baik, kepada Dokter Andreas, waktu dan ruang saya persilahkan. oke. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Nama saya Andres Sulianto. Saya spesialis anestesi dan terapi intensif. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut acara kami. Terima kasih kepada PT Pilar Edukasi Sehat, kepada Bapak Maulana Adit nih sudah lama tidak jumpa. Kita sempat kerja bareng. Ya, oke. Ini mungkin kita sharing berdasarkan guideline terbaru dan 10 tahun terakhir nanti materi saya. eh, Sebenarnya komplikasi perioperatif pada anestesi spinal itu sangat banyak. Namun saya akan bahas di kesempatan kali ini yang paling sering kita jumpai aja. Oke, saya izin share screen. Dok, izin, suaranya sepertinya agak agak jauh. Halo, udah lebih jelas? Ini agak lebih jelas, Dok. Tadi agak jauh suaranya. Oke, udah lebih jelas ya? Siap, lebih jelas, Dok. Oke, Silakan oke. lanjutkan, Dok. Ya, saya izin share screen ya. Oke, screennya sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah terlihat. Mungkin suaranya, Dok, di agak maju-maju ya. Oke, udah lebih jelas? Sudah lebih jelas, Dok. Oke, pada kesempatan kali ini kita bahas manajemen komplikasi perioperatif pada anestesi spinal ya. Nah, ini overview dari presentasi saya. Yang pertama ada pendahuluan. Kita harus tentunya sebelum melakukan tindakan, kita harus tahu dulu indikasi dan kontraindikasi dari anestesi spinal. Kemudian secara garis besar komplikasi seperti apa. Dan ini ada 5 komplikasi paling sering yang akan kita jumpai dan akan saya bahas pada hari ini. Yaitu ada PONV, Post Operative Nausea and Vomiting, hipotensi, menggigil, postural puncture headache, dan high and total spinal anesthesia.
Sebagai pendahuluan, ini anestesi spinal sendiri dapat didefinisikan sebagai anestesi yang dilakukan dengan memberikan obat lokal anestesi ke dalam cairan cerebrospinal, yaitu di ruang subarachnoid, ada yang sebut namanya juga ruang intratekal. Kemudian ini adalah bagian anestesi spinal ini merupakan bagian yang kalau disebut di literatur itu adalah anestesi neuroaksial. Dia bersama-sama grupnya itu dengan epidural dan anestesi kaudal yang sering dilakukan pada pediatrik. Untuk indikasi dan kontraindikasinya, spinal sendiri dapat digunakan sebagai teknik tunggal atau sebagai kombinasi bersamaan dengan teknik anestesi umum. Sebagai teknik tunggal itu biasa sering kita kerjakan di operasi abdominal bawah seperti appendektomi, yang laparotomi, kemudian operasi hernia di regio inguinal, operasi hernia di regio skrotal juga bisa, kemudian operasi urologi, kemudian operasi hemoroid dan operasi ekstremitas bawah. Nah, untuk kontraindikasi sendiri, kita mengenal ada namanya kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Yang absolut itu tentu saja kita tidak dapat mengerjakan tindakan anestesi spinal bila mana pasien tidak setuju atau menolak. Kemudian ada infeksi pada lokasi injeksi, di mana maksudnya kita tahu, kita lihat dulu. Jadi pada saat preoperatif visit itu baiknya kita perhatikan, atau bila sebelum tindakan dilakukan anestesi spinal, kita lihat kulitnya ini ada nggak kemerahan, ada nggak luka di daerah yang akan kita lakukan anestesi spinal. Kemudian yang ketiga, dikatakan kondisi hipovolemia yang belum terkoreksi. Kasus-kasus yang dehidrasi berat atau misalkan shock septic dengan topangan vasopresor yang dosis tinggi itu merupakan salah satu kontraindikasi absolut dilakukan anestesi spinal. Mengapa? Karena pada kondisi anestesi spinal nanti akan terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah sehingga akan menyebabkan gejolak hemodinamik atau hipotensi yang jauh lebih parah pada pasien-pasien yang status volumenya belum terkoreksi. Kemudian yang keempat, pasien alergi terhadap obat anestesi spinal. Jadi saat kita preoperatif kita tanyakan juga, ini pasien pernah ada riwayat anestesi sebelumnya, ada atau tidak, kemudian kalau ada dilakukan anestesi apa, bila anestesi spinal, adakah komplikasi dari tindakan anestesi sebelumnya. Kemudian kondisi peningkatan tekanan intrakranial, ini pada kasus-kasus contoh tumor otak, kemudian pasien yang mau dilakukan operasi ortopedi, tapi ada penyerta seperti tumor otak meningioma, peningkatan tekanan intrakranial, itu juga harus hati-hati. Ini merupakan salah satu kontraindikasi. Untuk yang relatif, ini sepsis pada stadium awal masih bisa dikerjakan. Kemudian, nah ini perlu juga nih, pasien-pasien dengan curah jantung yang terbatas, kita harus tahu pada pasien di rumah sakit yang swasta mungkin sering sebelum dilakukan operasi, pasien dikonsulkan ke kardiologi untuk dilakukan eko. Nah, dari hasil ekokardiografinya kita bisa lihat, ini pasien ada gangguan katut nggak, terutama pada katut gangguannya yang stenosis atau yang kaku, katut-katut. Oke, ada juga koagulopati dan penyakit neurologis lainnya yang belum dapat dijelaskan. Untuk komplikasi sendiri, secara garis besar dibagi 3. Ini berdasarkan buku regional anesthesia yang ditulis oleh Admir Hasik, dia itu direktur dari New York Regional Anesthesia, Misora, kalau pernah dengar ya. Jadi ada ringan, sedang, dan berat. Ya, kita bahas yang ringan dulu. Di sini salah satunya mencakup adalah post-operative nausea and vomiting. Nah, ini pasti sering banget kita jumpai. Gimana cara menanganinya? Nah, ini kita ada 5 langkah. Ini saya ambil literatur dari konsensus kelima, panduan tahun 2022. Ini diterbitkan oleh jurnal Anesthesia, di jurnal Anesthesia dan Analgesia. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu faktor risiko. Nah, yang kedua, kita lakukan perencanaan sesuai dengan stratifikasi risiko kita. Kemudian yang ketiga, kita lakukan mitigasi risiko. Jadi kita pilih Izin dok, cara-cara yang ya izin dok, share screen-nya hilang.
Ulang ya. Coba saya ulang ya. Udah muncul lagi? Belum, Dok. Oke. Atau bisa close dulu, Dok. Nah, coba ya. Saya close, saya ulang. Oke, close-nya kelihatan. Oke. Ini saya ulang share screen ya. Siap, Dok. Sampai sini tadi Iya, sudah muncul iya, lagi. Dok. Nah, sudah, Dok. Silakan dilanjutkan, Dok. Ya. Ini untuk Ponzi, Mual dan Muntah kita ada 5 langkah untuk mengidentifikasi bagaimana menangani Ponzi. Yang pertama itu identifikasi faktor risiko, yang kedua itu lakukan perencanaan sesuai dengan risiko yang sudah kita nilai sebelumnya. Yang ketiga ini kita lakukan mitigasi risiko, jadi cara-cara untuk mengurangi risiko Ponzi. Kemudian berikan obat profilaksis, kemudian kita berikan obat rescue bila dibutuhkan. Nah, nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, insidensinya sendiri, jadi teman-teman nggak usah khawatir nih memang kalau Ponzi itu mencapai 42% indikasi operasi pada indikasi apa terjadinya Ponzi pada kasus non obstetrik. Sedangkan pada kasus obstetrik bisa mencapai 80%. Ya, memang bukan faktor ini siapa yang ngerjain jago atau tidak, atau memang tapi secara statistik memang menunjukkan ada 42% untuk risiko terjadi Ponzi. Makanya kita harus optimalisasi bagaimana cara menyikapi terhadap risiko Ponzi tersebut. Faktor itu sangat sulit kita determinasi, multifaktorial. Bisa dari faktor pasiennya, misalkan cemas, penurunan tonus, sphincter esophagus bawah, peningkatan tekanan intraabdomen, contoh pada ibu hamil, perubahan hormonal juga contohnya pada ibu hamil. Kemudian faktor pembedahan, kalau teman-teman lihat saat operasi itu ada beberapa dokter operator obgyn misalkan contoh yang jahit uterusnya itu di luar. Jadi uterusnya dikeluarin dulu, kemudian dijahit di luar, ada di manipulasi uterus. Nah, itu bisa bikin pasiennya mual dan muntah. Kemudian udah pada operasi yang buka peritoneum, tarik, nah, itu juga bisa menyebabkan pon. Nah, faktor lainnya apa yang bisa kita kontrol dengan anestesi, yaitu obat-obatan. Kita harus hati-hati nih dalam pemberian obat-obatan. Contohnya opioid. Kalau kita kasih opioid intratekal atau di subarachnoid sebagai ajuvan spinal, nah itu risiko ponti akan meningkat. Ini ada dua istilah. Yang pertama itu adalah PONV, Post Operative Nausea and Vomiting. Yang gambar B itu adalah PDNT, Post Discharge Nausea and Vomiting. Jadi mual muntah saat pasien pulang. Nah, saya akan bahas yang pertama dulu. Ini PONV. Kalau teman-teman mau cari untuk scoringnya apa, preoperatif itu kita bisa men-scoring untuk pasien ini risikonya seperti yang tadi kita bilang, identifikasi faktor risiko itu menggunakan UPFEL score. Yang pertama itu ada 4. Yang pertama dari gendernya, dia laki atau perempuan. Kemudian yang kedua dia merokok atau tidak merokok. Kemudian yang ketiga ada riwayat mual muntah sebelumnya. Yang keempat adakah dia pemakaian opioid pasca operasi. Tiap poin ini memberikan kontribusi 20%. Jadi semakin besar akan semakin tinggi risiko, semakin banyak poin yang dimiliki pasien, maka akan semakin tinggi juga risiko ponti. Nah, yang harus kita waspadai juga pada pasien-pasien yang ternyata sudah pulang atau post discharge nausea vomiting. Nah, ini lebih bahaya lagi karena dia sudah tidak ada opsi lain tentunya. Jadi kita mau kasih obat antiemetik secara cepat, secara IV, nah itu tidak bisa, terbatas aksesnya. Ya, itu ada beberapa poin. Yang pertama itu juga gendernya wanita, kemudian ada riwayat ponzi sebelumnya di rumah sakit, usianya kurang dari 50 tahun, penggunaan opioid saat di rumah sakit atau di post anesthesia care unit, ada riwayat mual di post anesthesia care unit. Nah, ini juga masing-masing menyumbang persentase sekitar 20%. Bagaimana cara kita mitigasi risiko nih?
Yang tadi kan step awal kita sudah identifikasi risiko, kemudian strateginya kita lihat ada satu atau beberapa faktor risiko. Nah, yang ketiga, kita mitigasi risikonya bagaimana. Kalau dari ini konsensus, dibilang ini konsensusnya yang nulis sama, Gan NTG dia, tapi ini konsensus yang sebelumnya, yang keempat, yaitu tahun 2020. Itu dibilang kita sebaiknya menggunakan teknik regional anestesi dibandingkan dengan general anestesi. Kenapa? Karena volatile agent atau gas inhalasi yang kita gunakan itu dapat meningkatkan risiko ponti. Kemudian gunakanlah propofol untuk induksi dan maintenance secara untuk anestesinya. Hindari penggunaan nitrous oxide untuk operasi yang lebih dari 1 jam. Yang tadi saya bilang juga ini hindari penggunaan gas anestesi. Kemudian mengurangi pemakaian opioid intraoperatif dan postoperatif. Cukupi hidrasi pada pasien. Dan ini yang terakhir di 2022 ini penggunaan Sugamadex sebagai reversal dari obat pelumpuh otot ternyata mengurangi risiko ponti dibandingkan dengan kita gunakan neostigmin untuk reversal pada obat pelumpuh otot. Kapan abot apa aja sih yang bisa kita kasih, kemudian kapan timingnya untuk pemberian. Nah, ini ada beberapa tabel untuk obat-obatan yang dapat diberikan. Yang pertama yang saya sering kerjakan adalah menggunakan kombinasi dari dexamethasone dengan ondansetron. Nah, untuk dexamethasone sendiri dosisnya adalah 4-8 mg intravena. Timing kalau di literatur ini adalah saat induksi. Nah, jadi kita harus kasih itu saat induksi. Tapi kita harus perhatikan juga ada beberapa jenis operasi yang tidak bisa dikasih saat induksi. Contohnya untuk SC, nah itu rekomendasi diberikan setelah bayi lahir rekomendasinya. Kemudian ondansetron, di sini kita rekomendasi dosisnya adalah 4 mg. Nah, jadi kalau biasa yang sering ngasih 8 mg, itu sebenarnya overdose. Terlalu banyak dosis ya. Kalau diagaten kita cukup memberikan 4 mg IV. Nah, itu diberikan kapan? End of surgery, sebelum ekstubasi. Jadi setelah surgery yang selesai, persiapan ekstubasi, nah masuklah ondansetron 4 mg IV. Oke, untuk ponti kita sudah jelas bagaimana cara menanganinya. Kemudian kita lanjut untuk ke hipotensi. Nah, hipotensi ini banyak banget kita jumpai, kita lihat insidensinya. Insidensinya itu bisa sampai 74,1%. Nah, ada untuk definisinya sendiri, banyak sekali kalau nanti teman-teman cari di literatur, hipotensi pasca anestesi spinal ini sulit untuk didefinisikan. Tapi beberapa konsensus itu mengartikan bahwa hipotensi pasca anestesi spinal sebagai penurunan tekanan darah sekitar 80% dari tekanan darah awal atau dari baseline. Atau juga bisa disebut dengan tekanan darah sistolik yang kurang dari 100 mm merkuri. Penyebab utama hipotensi pasca anestesi spinal adalah karena kita menyuntikkan obat anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid, dia bekerja langsung memblok persarafan simpatis yang mengurangi curah jantung dan menurunkan resistensi vaskular sistemik. Jadi otomatis tensinya turun. Ada beberapa faktor risiko yang kita dapat identifikasi bahwa ini pasien akan terjadi hipotensi nih sebelumnya. Kita lihat di sini, faktor risiko yang pertama adalah usia. Nah, usia dari lebih dari 30 tahun, ini AOR ini adalah adjusted odds ratio. Jadi pada kondisi yang lebih dari 30 tahun, contoh kategori umur 31 sampai 45, dia 2,2 kali risiko kejadian hipotensi dibandingkan yang usianya antara kelompok umur 18 sampai 30. Lebih tua lagi, dia lebih berisiko lagi terjadi hipotensi. Contoh 4660 ini hingga 4,6 kali lebih berisiko terjadi hipotensi. Kemudian durasi operasi lebih lama, itu bisa mencapai angka kejadian hipotensi hingga 4 kali lipat dibandingkan operasi yang kurang dari 2 jam. Ini bagaimana penalarannya?
Karena pada operasi yang lama, contoh kita laparotomi, nah itu operasi yang lama, ekspos terhadap evaporasi dari lapang operasi itu juga akan semakin banyak. Jadi cairan yang kita butuhkan intraoperatif jelas lebih banyak. Kemudian blok sensory level, lebih dari T5 itu angka kejadian hipotensi 2,5 kali lebih tinggi. Ini jelas karena di level setinggi T4 atau T5 itu terdapat saraf yang mempersarafi dari kardiak akselerator. Jadi akan ngeblok dari fungsi simpatis menurunkan kardiak output hingga curah jantung atau curah jantung. Kemudian ASA 2 dan 3 dia memiliki risiko 4,3 kali dibandingkan ASA 1. Kemudian jenis operasi emergency ini jelas 7 kali lipat terjadi risiko hipotensi karena dari literatur dikatakan persiapannya belum optimal karena untuk kasus-kasusnya emergency. Obat apa sih sebenarnya yang cocok diberikan? Ini kita ngambil contoh pada kasus operasi seksual cesarean. Banyak obat yang direkomendasikan. Satu ada namanya phenylephrine, kedua yang paling sering digunakan adalah ephedrine, kemudian ada tiga, ini yang baru-baru ini pada tahun 2024 ini direkomendasikan adalah noradrenalin atau norepinephrine, Pascon. Kita bahas tiga ini dulu ya. Yang pertama phenylephrine. Phenylephrine ini kenapa banyak digunakan? Karena dia selektif dari reseptor alfa 1 yang ada di pembuluh darah. Dan dia mekanismenya itu langsung. Jadi ketika diberikan, dia onsetnya cepat juga 1 menit, pembuluh darahnya yang dari vasodilatasi, karena anestesi final dia bisa langsung vasokonstriksi, jadi meningkatkan dari tekanan darah. Tapi kelemahannya apa? Pada phenylephrine ini, kelemahannya adalah dia mempunyai refleks bradikardi. Nah, jadi pada di literatur dikatakan ada beberapa kasus ketika kita berikan phenylephrine terus, dia ada efek memblok heart rate. Jadi heart rate-nya akan turun. Nah, yang sering populer kita kasih adalah ephedrine. Ephedrine ini sebenarnya dia lebih ke arah reseptor beta. Dia bekerja di reseptor alfa itu secara indirect dengan meningkatkan adanya produksi dari noradrenalin di sekitar pembuluh darah. Nah, ini onsetnya sekitar 2-5 menit, durasi kurang lebih 1 jam. Enaknya apa dari penggunaan ephedrine ini? Dia selain meningkatkan tekanan darah, yang kita tahu pada kasus-kasus misalkan blok yang ketinggian atau di atas T5, dia otomatis akan terjadi bradikardi juga. Nah, makanya ketika kita berikan ephedrine, di mana dia bekerja di reseptor alfa dan beta, alfa itu di pembuluh darah, beta itu di jantung, jadi dia akan meningkatkan tekanan jantung dan frekuensi denyut jantung. Ada plusnya di situ, di ephedrine. Nah, yang baru-baru ini adalah noradrenalin. Noradrenalin ini dikembangkan karena kenapa? Pertama, phenylephrine kita kasih tekanan darah yang naik, tapi ada risiko bradikardi. Kedua, saat ephedrine dikasih, kita berikan, dia respon indirect, kadang agak lama tuh naiknya. Mungkin baru 5 menit, kita kasih, dia baru respon. Nah, di samping di kejadian yang lain, dia takikardinya terlalu bermakna. Kalau yang teman-teman lihat di penggunaan ephedrine itu takikardi bisa sampai kadang 60, 70, tiba-tiba jadi 100, 110, 120. Nah, makanya penelitian sekarang bergeser ke noradrenalin nih dari jurnal 2024 dari British Journal Anesthesia. Dia kerjanya direct, mempunyai reseptor di alfa dan beta, dan durasinya itu onsetnya cepat, durasi sekitar 5-10 menit, tidak panjang seperti ephedrine. Nah, dia efek on heart rate juga akan meningkatkan heart rate. Nah, tapi tidak seprofound tidak sebermakna dari peningkatan heart rate ephedrine. Nah, ini dosis kecilnya kita bisa berikan 4-6 mikrogram. Nah, bisa juga langsung infusion rate. Nah, bagaimana algoritmanya? Nah, ini algoritmanya pada kasus seksual cesarean. Ini ada dua kelompok pasien. Yang pertama ini dengan preeklampsi, yang kedua ini dengan preeklampsi berat.
Jadi kita akan bahas yang contoh yang dengan preeklampsi ringan atau tanpa preeklampsi ya. Ini ada seksio cesaria dengan spinal anestesi. Kita berikan koloid preload atau crystalloid colloding. Nah, itu tergantung dari kebiasaan, tapi secara literatur, koloid preloading atau koloid colloding itu lebih bermakna untuk mencegah hipotensi dibandingkan dengan pemberian kristaloid, baik itu preload atau colloding. Kemudian teknik yang kedua adalah ketika kita sedang melakukan anestesi spinal, kita harus posisikan left lateral tilt, jadi miring ke kiri, sudutnya 15 derajat, kira-kira 15 derajat. Kenapa tujuannya? Karena pada pasien gravida, dia uterusnya itu menekan dari vena cava, jadi mengurangi aliran darah balik venous return yang berkurang. Jadi kita dengan melakukan left lateral tilt 15 derajat aja, itu sudah dapat meningkatkan venous return kembali ke jantung. Nah, kita bahas yang lengannya preeklampsi tanpa severe features atau dengan tanpa bukan preeklampsi berat. Kemudian asal tesnya ada dua nih, phenylephrine dan noradrenaline. Kalau phenylephrine kita bisa berikan dosis initial infusion 25-50. Kemudian kalau untuk noradrenaline bisa 0,04 sampai 0,08. Oke, kemudian jika dia masih tekanan darah masih turun, kurang dari 90% dari baseline, bisa lanjutkan continue infusion. Bisa kita berikan continue infusion kalau dia masih oke, kalau dia makin turun, heart rate-nya lebih dari 60 atau tidak, kita lihat kalau dia heart rate-nya lebih dari 60, bisa bolus 100 mikrogram phenylephrine dan increase dari maintenance infusion-nya. Kalau di heart rate-nya tidak lebih dari 60, dia bisa berikan phenylephrine 100 mikrogram, dilakukan infusion 5-10 mikrogram. Ada juga consider pemberian di sini ephedrine 5 mg after delivery. Oke. Nah, ini untuk Fascon atau noradrenalin. Ini jika dia tekanan darahnya makin turun setelah kita berikan initial infusion, kita bisa bolus 4-6 mikrogram dan dilanjutkan dengan meningkatkan maintenance infusion dari noradrenalin. Oke. Kemudian komplikasi yang ketiga, ini juga sering kita dapatkan, yaitu menggigil atau shivering. Nah, shivering ini juga angka kejadiannya 1 dari 2 orang yang dilakukan anestesi spinal itu bisa terjadi shivering, yaitu sekitar 55%. Bagaimana mekanismenya? Jadi ketika kita sudah lakukan anestesi spinal, obat anestesi lokal yang bekerja di ruang interfekal itu dalam 30 menit pertama akan menghasilkan efek vasodilatasi di bagian yang terblok. Jadi kita misalkan lakukan SC, kita target setinggi P6, jadi di bawah payudara sampai ke kaki itu akan terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah. Dari vasodilatasi otomatis daerah yang terblok itu akan kehilangan panas. Kehilangan panas tubuh, kemudian penurunan suhu inti tubuh itu terjadi karena tubuh berusaha memindahkan ke suhu inti yang ada di dalam tubuh yang tidak terblok, dan dia akan pindah ke bawah. Jadi terjadi redistribusi panas tubuh dari bagian yang tidak terblok ke bagian yang keblok. Nah, faktor lainnya seperti kehilangan suhu akibat paparan terhadap ruang operasi, di mana dingin kan, kurang dari 20 derajat biasanya. Kemudian juga operasi dari area operasi pada kasus-kasus operasi daerah abdomen. Ini ada beberapa strategi yang dianjurkan untuk mencegah kejadian shivering. Ini dari buku yang tadi saya bilang, Hatsik, tahun 2017. Kita dapat mencegah sebelumnya, yaitu dengan melakukan pemberian alas hangat atau blower hangat 15 menit sebelum dilakukan anestesi spinal. Atau juga kalau teman-teman adanya infusion warmer, penghangat cairan infus, nah itu juga bisa tuh diberikan saat di anterum atau ruang serah terima sebelum masuk ke kamar operasi. Hindari juga penggunaan cairan cold epidural atau intravenous fluid yang dingin. Kemudian kalau perawat saya udah pada pinter-pinter, dia sering
dihangatkan dulu itu obat anestesi spinalnya, obat lokal anestesinya. Bupivacaine ini biasa dihangatkan. Kemudian diberikan juga intratekal fentanyl atau intratekal meperidin, tapi ini jarang ya kita kerjakan. Nah, ondansetron di sini juga dapat diberikan dengan dosis 8 mg untuk mencegah shivering. Kalau sudah terjadi bagaimana? Kalau di buku ini tentu saja masih gold standarnya adalah meperidin. Meperidin itu petidin. Nah, itu diberikan 50 mg. Ada juga yang diberikan tramadol dengan dosis 0,25, 0,5 sampai 1 mg per kilo. Atau juga klonidin. Klonidin ini kita jarang lakukan. Nah, saya cari literatur, ternyata memang ada literatur sendiri yang khusus membahas tentang shivering. Nah, dia dibagi tingkat keparahan shiveringnya dulu. Yang pertama ada 4 tingkat. Tingkat 0 itu adalah tidak ada menggigil, tingkat 1 itu adalah adanya kontraksi otot, tapi hanya berupa fasikulasi. Fasikulasi itu kayak kedutan-kedutan ringan pada bagian leher dan wajah. Kemudian yang kedua, adanya kontraksi otot pada localize, misalkan kaki doang atau perut doang. Kemudian tingkat 3, ini ada kontraksi otot atau aktivitas otot pada lebih dari satu kelompok otot. Yaitu artinya misalkan kaki kiri kanan, ya, shivering, atau kalau yang kakinya di blok, yang bagian tangannya kiri kanan sama bagian dada, ya, itu kan lebih dari satu kelompok otot. Kemudian tingkat 4 ini aktivitas shivering yang menggigil yang seluruh tubuh. Nah, dari kita menilai keparahan shiveringnya, nanti kita bisa menanganinya. Ini tadi sama kurang lebih menghindari cara mencegah terjadinya shivering pasca spinal. Bisa dengan non-pharmacological yang tadi, warm IV fluid, berikan blanket hangat, atau pharmacological. Nah, ini kita bahas di belakang. Grade shivering, yang pertama grade 1. Nah, itu kita Dok, bisa berikan. Dr. Ya, Andreas, mungkin dok, ya. share screen-nya tiba-tiba hilang nih. Oke, oke. Saya ulang lagi ya. Eh, Kayaknya kepencet atau, ini kelihatan baru. Sorry, sorry, saya ulang lagi ya. Ini udah kelihatan dok. Udah ya, Oke, benar. saya kepencet ya. Oke. Silakan dok, lanjutkan dok. Oke, jadi setelah kita menilai derajat keparahan dari shiveringnya atau menggigil, nah, grade 1 itu kita bisa kasih cotton blanket, gown warming, warm IV fluid infusion, sampai diberikan ketamin. Nah, ini memang nggak lazim ya. Kalau di ketamin itu diberikan sebagai grade 1 shivering, ketamin 0,25 mg per kilogram IV. Namun ternyata dengan pemberian ketamin ini, di mana dia adalah NMDA antagonis, jadi dapat mengurangi kejadian shivering. Kemudian grade 2 itu bisa diberikan magnesium sulfat. Magnesium sulfat dengan ketamin ini sifatnya bekerja di reseptor yang sama sebagai NMDA antagonis. Kemudian grade 3 shivering itu bisa diberikan magnesium sulfat atau tramadol. Nah, grade 4 ini biasa sering kita dapatkan saat SC. Kalau shivering, kita bisa berikan petidin nih sebagai gold standarnya 0,5 mg per kilogram berat badan atau tramadol 1 mg per kilogram berat badan IT. Oke. Nah, ini yang sering populer. PDPH ini banyak banget dibahas postural puncture headache. Nah, ini akan kita bahas secara guideline tahun 2023 ya. Definisinya apa? Ini definisi yang diberikan oleh International Headache Society pada tahun 2018. PDPH adalah sakit kepala yang disebabkan oleh rendahnya tekanan cairan cerebrospinal terjadi dalam 5 hari setelah fungsi lumbal, disebabkan oleh kebocoran CSF melalui tusukan dura. Nah, itu definisi dari International Headache Society tahun 2018. Nah, sakit kepalanya ini karakteristiknya biasa disertai dengan kekakuan di daerah leher. Kadang juga disertai dengan penurunan pendengaran. Sebenarnya dia dapat membaik sendiri dalam jangka waktu kurang atau hingga 2 minggu setelah menutupnya kebocoran. Bisa dengan patch lumbar ataupun dia menutup sendiri. Faktor risiko terjadi PDPH. Ini ada beberapa faktor risiko yang diteliti. Ini saya ambil dari guideline tahun 2023 yang ditulis di jurnal JAMA. Untuk umur, nah umur
ini umur yang lebih muda, dia meningkatkan risiko kejadian PDPH lebih tinggi. Kemudian untuk jenis kelamin, di mana jenis kelamin perempuan itu berasosiasi meningkatnya risiko terjadi PDPH. Nah, dua ini itu yang faktor risiko yang certainty-nya high, artinya dia memang sudah di titik berpengaruh secara bermakna. Kemudian untuk TNI, BNI ini tidak menunjukkan bahwa makin tidak menunjukkan adanya korelasi antara BMI dengan kejadian PDPH. Kemudian komorbid selainnya seperti headache, smoking, depression, dan oxytocin ini low. Dari level oxytocin ini moderate to low. Oke. Untuk dari tindakan, ini kan dari karakteristik pasien. Bagaimana dari karakteristik tindakan yang kita kerjakan? Yang sering dibahas ini adalah needle, jenis jarum spinal, ukuran jarum spinal. Nah, kita bahas di sini. Kalau memang secara penelitian dibilang jenis jarum cutting itu risiko terjadi PDPH lebih tinggi. Jadi direkomendasikan menggunakan non cutting. Kalau cutting itu Klinke ya. Kalau non cutting itu bisa kayak Whitaker atau misalkan Sprotte. Itu memang berasosiasi dengan menurunkan penggunaan non cutting spinal needle menurunkan risiko terjadi PDPH. Kemudian untuk needle size, jika memang di tempat kerjanya tidak ada jarum cutting, jarum yang non cutting, sorry, jadi kita bisa menggunakan cutting needle seperti Klinke, tapi diameternya cari yang lebih kecil. Nah, itu dua kategori itu rekomendasi level of sensitivity-nya itu high. Kalau di yang lain seperti needle advancement, sedalam apa, kemudian number of attempt itu low to moderate. Oke. Okay. Ini juga dari jurnal RAPM, Regional Association and Pain Management tahun 2024. Ini ada beberapa level of evidence atau level of certainty yang tadi. Nah, ini jarum ada Whitaker sama Sprotte. Kita gunakan non-cutting. Kemudian jika menggunakan cutting, gunakan kaliber yang lebih kecil. Nah, ini yang rekomendasi A-nya juga, atau level of certainty-nya A, itu adalah kita harus inform consent dulu sebelum melakukan epidural blood patch. Nah, jadi kalau misalkan pasien kita lakukan pre-op, wow, kira-kira susah nih di spinal, kita udah harus siap-siap kasih tahu ini ada bakal terjadi multiple time, misalkan bisa terjadi headache sebelumnya, dan itu kalau misalkan diperlukan epidural blood patch harus diberikan inform consent sebelum dilakukan tindakan anestesi spinal. Oke, yang lainnya itu level of sensitivity-nya B. Untuk menanganinya, postural puncture headache itu ada terapi konservatif, ada juga terapi intervensi. Nah, ada beberapa rekomendasi yang diberikan. Saya bahas yang terapi konservatif terlebih dahulu. Yang pertama itu bed rest atau istirahat di ranjang. Kemudian yang kedua itu berikan hidrasi yang adekuat. Jadi volume intravaskular harus dicukupi. Penggunaan analgesi dengan NSAID dan paracetamol multimodal. Jadi NSAID contohnya ketorolak, dan ibuprofen, kemudian kombinasi dengan paracetamol. Jika masih gagal juga bisa diberikan opioid. Nah, bagi yang suka kopi atau yang bisa minum kopi, bisa kasih minum kopi nih. Tapi dosis maksimumnya adalah 900 mg. Atau jika dia sedang menyusui, dosisnya harus kurang kafeinnya 200 sampai 300 mg dalam 24 jam pertama. Ada beberapa rekomendasi yang sekarang sudah tidak direkomendasikan juga. Contoh penggunaan korset perut dan aromaterapi itu tidak mempunyai bukti pendukung yang kuat. Pemberian hidrokortison, neostigmin yang sering dibaca ini konsintrapin ini sering muncul di literatur itu juga tidak mempunyai rekomendasi yang kuat. Bagaimana dengan terapi intervensinya? Ada beberapa rekomendasi yang diberikan. Contoh ini akupuntur itu tidak mempunyai bukti yang kuat. Blok ganglion sphenopalatina juga tidak mempunyai bukti yang kuat. Nah, jika kasusnya berat, itu bisa dilakukan blok GON, glitter occipital nerve, dapat dilakukan.
Nah, untuk pemberian intratekal dan epidural morfin itu tidak mempunyai bukti yang kuat untuk untuk menangani kejadian PDPH. Pemberian gelatin intratekal atau dextran intratekal atau epidural intratekal juga epidural gelatin atau dextran tidak mempunyai bukti yang kuat. Penggunaan fibrin glue juga tidak mempunyai bukti yang kuat. Fibrin glue ini biasa disimpan apabila epidural blood patch tidak dapat dilakukan. Oke. Sekarang ini kita bahas yang terakhir dan yang paling fatal. High and dan total spinal anesthesia. Ini dua kejadian yang mirip tapi beda fatalitasnya. High spinal anesthesia adalah penyebaran obat anestesi lokal yang lebih tinggi dari target tercapai anestesi untuk operasi. Misalkan kita mau blok daerah SC, misalkan T6 di bawah payudara, ternyata pasien kesemutan geringgingannya sampai di level leher, di setinggi leher, lah itu kan ketinggian. Kemudian yang kedua, ada yang namanya total spinal anesthesia. Ini adalah penyebaran anestesi lokal, bahkan sampai lebih tinggi lagi ke level cervical atau ke intracranial. Ini dapat menyebabkan hilangnya kesadaran hingga henti jantung dan henti nafas. Blok sensorimotor melebihi ketinggian level T4 mempunyai efek depresi, kardiovaskular, dan pernapasan. Nah, ini juga termasuk dalam komplikasi yang berat, walaupun angka kejadiannya tidak banyak. Dari tahun 2009 ini kejadiannya itu sekitar 2 sampai 4,2 angka kejadian komplikasi berat dari 100.000 kasus. Semakin dengan berkembangnya teknologi, kemudian berkembangnya metode, dari tahun 95 ini kejadian yang mulai dari 1 sampai 2, 1 dari hampir 3.000 kasus, sudah mulai berkurang nih, 1 dari 16.200 kasus. Tapi tetap saja bila terjadi ini adalah salah satu komplikasi yang fatal. Nah, ini ada beberapa sign dan symptoms, tanda dan gejala bila terjadinya blok spinal yang tinggi. Misalkan kita ngeblok di atas T4, nah, kejadiannya tanda dan gejala bisa bradikardi, hipotensi, nausea. Nah, pada pasien sister ini biasa nausea. Bagaimana kemudian kalau kita ngeblok sampai C6, C8 itu bisa kesemutan di kedua tangan atau misalkan salah satu sisi lemas tangannya. Kalau lebih tinggi lagi bisa difficulty, kesulitan napas, kesulitan ngomong, desaturasi. Lebih tinggi lagi bisa dia hilang kesadaran. Nah, ini manajemennya tentu saja kalau dia udah hilang kesadaran atau misalkan sampai di cervical, tentu saja balik ke algoritma ACLS ya. Airway Bleeding Circulation-nya harus dipastikan aman. Dan nanti ada algoritmanya di belakang. Nah, ini saya ambil contoh yang kasus obstetrik, karena kasus obstetrik ini sering banget kejadian hipotensi, high spinal, dan bahkan sampai total spinal. Yang pertama, kita harus rekognisi dulu. Rekognisi itu kita harus tahu ini level, ini terjadi high spinal atau total spinal nih. Itu pertama. Kalau misalkan terjadi high spinal, setinggi apa levelnya? Nah, kita cari tanda-tandanya. Ada tingling nggak yang tadi setinggi level misalkan cervical, thoracal 4, atau misalkan sampai ke intracranial spread. Kemudian yang kedua, jangan ngelakuin tindakan jadi superhero, Superman sendirian ya. Jadi harus tetap call for help. Kalau misalkan dokter anestesinya juga bengong gitu, bingung, nah, kalian minta tolong bantuannya para perawat ini juga saling ingetin, dok harus gimana nih, kita panggil bantuan ya, nah, kayak gitu ya. Kadang kalau dokter anestesinya juga panik, hancur itu satu OT, bingung mau ngapain. Kemudian yang ketiga, lakukan manajemen segera. Yang pertama, kasih oksigen dengan NRBM, itu kasih 100% oksigen. Dia biasa butuh high flow, jadi nafas kanulanya kadang tidak cukup. Kemudian stop epidural infusion jika kita menggunakan kateter epidural. Kemudian pada pasien yang SC ini lakukan head up atau reverse translumbal supaya tidak, kalau kita gunakan hiperbarik, lokal anestesi hiperbarik, tentu dia akan
terpengaruh oleh gravitasi. Jadi kalau kita makin head down, malah makin mencepat penyebaran lokal anestesi yaitu ke intrakranial. Oke, kemudian kita harus jelaskan juga ini kondisinya high spinal. Kita ngomong apa adanya ke operator, dok ini high spinal. Nanti kita, tapi masih tetap aman atau tidak aman. Kalau misalkan tidak aman, kita perlu kontak ke GA, kita CPIW, harus kita omongkan. Kemudian setelah itu, kita assess pasiennya nih, ada nggak gawat darurat dari ABCD-nya, seperti ACLS ya, airway, breathing, circulation, dan disability. Jika terjadi airway and breathing compromise atau pasiennya tidak sadar, langsung lakukan intubasi dan ventilasi. Nah, kalau pada pasien SC, karena kita asumsikan pasien SC itu adalah ada peningkatan tekanan intraabdomen, kemudian lambungnya itu pengosongan lambungnya tidak optimal, itu kita dapat lakukan teknik RSI atau cricoid dengan sertai RSI dan cricoid pressure. Kemudian sedasi diberikan, kemudian ventilasi juga kita berikan. Kita lanjut ke bawah, apakah bayinya kompromis? Tiba-tiba gerak bayinya berkurang nih. Nah, itu langsung kita terminasi kehamilan dengan lakukan lower segment cesarean section. Okay. Kemudian kalau pasiennya juga mengganggu hemodinamik, sirkulasi kompromis, kita lakukan left lateral feed seperti tadi di atas. IV lainnya dipastikan lancar, jika tidak lancar pasang baru yang besar. Kalau dia berdikari diberikan atrofin, kalau sekarang algoritma ACLS, atrofin itu udah 1 mg, 4 ampul langsung. Kemudian hypotension itu diberi, kalau hipotensi kita mulai dari IV fluid infusion, vasopressor, nah itu tadi bisa dipilih phenylephrine atau ephedrine atau norepinephrine. Kemudian jika udah mendekati near ARES, langsung aja kalau saya kita berikan epinephrine. Jadi kayak algoritma ACLS. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan pada hari ini. Saya yakin teman-teman sekalian juga sudah banyak pengalaman untuk menghadapi ini. Kita lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Andreas atas nyampaian materinya. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, kita persilahkan dulu untuk Dr. Andreas untuk rehat sejenak ya dok, untuk minum dulu sebentar sebelum kita akan masuk sesi diskusi. Baik, Bapak Ibu semua, kegiatan pagi hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerja sama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Tingkatkan kompetensi Anda bersama PT Pilar Edukasi Sehat. Saksikan atau ikuti kegiatan-kegiatan kami yang dapat diikuti di akun Instagram kami atau di media sosial kami. Untuk kegiatan selanjutnya ada di bulan Juni tanggal 21 2026. Waktu dan ruang saya persilakan kepada tim yang bertugas. Di saat malam itu, rumah sakit tetap penuh. Pasien terus berdatangan, dan seorang dokter muda kembali memilih bertahan. Tubuh manusia punya batas. Namun banyak tenaga medis bekerja melebihi batas kemampuan tubuhnya. Tenaga medis bukan robot. Mereka manusia yang juga memiliki keluarga, kesehatan, dan hak untuk hidup layak. Kelelahan kronis dapat menurunkan fokus, meningkatkan risiko kesalahan medis, bahkan mengancam nyawa tenaga kesehatan sendiri. Fatigue management menjadi langkah penting untuk melindungi tenaga medis Indonesia. Banyak tenaga kesehatan bekerja dengan jam panjang, tekanan tinggi, dan waktu istirahat yang minim. Padahal dalam undang-undang ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak atas upah layak, waktu istirahat, dan perlindungan kerja yang manusiawi. Audit norma kerja diperlukan agar rumah sakit tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga memastikan hak tenaga kesehatan terpenuhi, mulai dari jam kerja, hak cuti, perlindungan kesehatan kerja, hingga implementasi sanksi sesuai aturan ketenagakerjaan. Karena sistem yang sehat dimulai dari tenaga kesehatan yang dilindungi. Melalui webinar nasional ini, kita akan memahami bagaimana nilai kemanusiaan harus menjadi dasar dalam standar akreditasi. Fasilitas pelayanan kesehatan bukan hanya membahas akreditasi, tetapi juga perlindungan tenaga medis, jam kerja manusiawi, hak cuti, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja yang sehat. Mari bersama membangun fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga menghargai manusia yang bekerja di dalamnya. Daftarkan diri Anda sekarang, karena perubahan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mereka selalu di
Kita juga hadir untuk melindungi mereka. Ikuti webinar nilai kemanusiaan dalam standar akreditasi wahana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026 pukul 9 WIB, kuota terbatas. Karena tenaga medis bukan mesin, mereka manusia yang ingin pulang dengan selamat. Dalam dunia emergency obstetri, setiap menit menentukan keselamatan ibu. Kehamilan ektopik sering datang tanpa peringatan, namun dapat menyebabkan perdarahan hebat dan mengancam nyawa. Deteksi dini, diagnosis cepat, dan keputusan klinis yang tepat menjadi kunci utama penyelamatan pasien. Siapkan ruang operasi sekarang. Penanganan cepat membutuhkan kolaborasi tenaga kesehatan yang terlatih, sigap, dan akurat. Berikan 1 kolv NaCl, cepat. Mulai dari terapi farmakologis hingga tindakan definitif, semua membutuhkan kerjasama interprofesi. Kita harus pastikan medication safety. Tingkatkan kompetensi Anda dalam mengenal dan menangani kehamilan ektopik secara cepat dan akurat. Bergabung sekarang bersama tenaga kesehatan dan medis dari seluruh Indonesia yang dilaksanakan hari Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2026, pukul 10 WIB. Kuota terbatas, karena respon cepat dapat menyelamatkan nyawa ibu. Baik, berikut kami tampilkan beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat, di mana PT Pilar Edukasi Sehat merupakan lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang peningkatan kompetensi dan pelatihan, baik di disiplin kesehatan, disiplin hukum kesehatan, dan disiplin manajemen kesehatan. Ikuti kegiatan kami yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juni tahun 2026, di mana kita akan membahas tentang adanya kemarin ada berita tentang meninggalnya seorang dokter muda, di mana di situ kita akan membahas secara kupas tuntas berbicara tentang ketentuan aturan hukumnya yang mengatur tentang yang berjudul tentang nilai kemanusiaan dalam standar akreditasi wahana fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu pada tanggal 12 Juni tahun 2006 kita akan membahas tentang disiplin kesehatan berbicara tentang ilmu obstetri dan ginekologi, di mana kita akan membahas tentang emergency obstetri, mengenal dan mengenai kehamilan ektopik secara cepat dan akurat. Baik Bapak Ibu semua, semakin waktu bertambah semakin menarik ya, karena tadi disampaikan banyak sekali komplikasi yang disampaikan oleh Dr. Andreas ya, apalagi beliau menyampaikan kan sudah berdasarkan jurnal ya, artinya sangat akurat ya, apalagi kita tinggal menyampaikan bagaimana fakta-fakta lapangan yang ada atau yang terjadi di tempat-tempat kita bekerja, biasanya di kamar operasi. Baik Bapak Ibu semua, kami persilahkan Bapak Ibu semua untuk bertanya atau berdiskusi. Silakan mengaktifkan tombol raise hand atau dapat juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu semua. Izin dokter, mungkin saya bacakan dulu ya. Ini sudah ada yang masuk dari kolom chat ya dok. Dari Boleh, Pak. Ibu Nurul. Nurul ini bapak ibu nih ya. Mudah-mudahan ibu ini, kalau tidak ditulis ya. Jadi selamat pagi dokter. Pada pasien obstetri yang memiliki beberapa faktor risiko PONV, pertimbangan klinis apa yang paling menentukan dalam pemilihan teknik anestesi, dan bagaimana peran dokter umum dalam membantu mengidentifikasi serta meminimalkan resiko tersebut? Wah, ini berarti dokter umum dok ya bertanya biasanya ini. Adakah peran dokter umum sebelum misalnya adanya anestesi pada pasien-pasien obstetri? Mungkin bisa dijawab dok, pertanyaan ini. Oke, berarti ini terima kasih atas pertanyaannya. Bagus nih. Jadi dokter umum itu memang sebagai perpanjangan tangan dan mata dari spesialis biasanya. Jadi kalian tuh memang lini pertama bersama dengan perawat ya untuk men-screening dan menjaga patient safety dari awal. Oke, pertanyaannya di sini adalah kita balik ke PONV. Yang PONV pertama sudah dilakukan identifikasi risiko. Nah, kalian cukup hafal yang APFEL score itu aja. APFEL score itu kan cuma ada 4 kriteria. Yang pertama, jenis kelaminnya apa, merokok atau tidak,
ada riwayat PONV sebelumnya, penggunaan opioid atau enggak nanti rencana. Oke. Setelah kalian identifikasi faktor risiko, kalian tentukan nih, ketemu enggak nih ada satu atau dua faktor risiko. Nah, ketika ada satu atau dua faktor risiko, kita lihat jenis obat yang diberikan apa. Apa saya share screen ulang kali ya, Pak Adit ya, biar lebih jelas ya. Silakan dok, silakan dok. Oke. Nah, ini ketika kita besar sampai dua faktor risiko, nah ini kan kita strategi 1 sampai 2 faktor risiko. Kita kasih agen, give two agents atau risk mitigation. Kalau dia faktor risiko lebih dari sama dengan 3, bahkan kita biasa berikan 3 sampai 4 agen atau maximize risk mitigation. Obat apa aja yang bisa diberikan, nah itu benar tergantung dari profil pasiennya sama dari izin operatornya juga ya. Nah yang pertama biasanya sering saya berikan adalah dari premedikasi, biasa kita bisa berikan metoclopramid 10 mg IV itu 1 jam sebelum diantar ke kamar operasi. Bisa juga kita kasih dia ondansetron 4 mg IV. Tapi ini dibilang end of surgery, tapi itu tidak masalah kita berikan sebelum. Kemudian juga bisa dengan dexamethasone. Nah, itu kita bisa diberikan. Jadi ketika kalau saya disuruh milih dari beberapa macam obat ini, ada 3 macam obat. Misalkan dia faktor risiko 1/2, saya harus kasih 2 agen, saya kasihnya premedikasi metoclopramid sama ondansetron. Kalau lebih dari 3 saya tambah dexamethasone. Tapi ada obat di sini yang sebenarnya cukup efektif, namanya haloperidol. Nah ini kalau teman-teman ada di rumah sakitnya bisa dikasih nih haloperidol. Kalau dia 3 obat itu masih nggak efektif, kita bisa kasih haloperidol. Dosisnya 0,5 sampai 2 mg IM atau IV. Dilihat baik-baik ya sediaan obat yang teman-teman punya. Kemudian setelah itu kita lakukan mitigasi risiko. Kalian teman-teman dokter umum udah tahu nih, dok ini ada risiko nih dok, pasiennya ada riwayat mual muntah sebelumnya. Dokter nanti kita tinggal sampaikan ke dokter operator atau dokter anestesi ya dok. Ini tadi saya udah visit nih dok, pasiennya ada riwayat operasi anestesi spinal dok sebelumnya. Pas ke operasi pasiennya ngeluh mual muntah terus dok. Nah, kalian nanti kira-kira saya harus edukasi apa ya dok ke pasien dok untuk persiapan operasinya. Kalian tanyakan aja ke dokter anestesi, dok, obat apa ya dok untuk premedikasinya dok? Satu itu. Kemudian yang kedua, dok nanti saya inform konsennya seperti apa dok dilakukan anestesinya, GA kah, apa spinal kah, gitu. Kalian tanya itu aja. Nah kalau sendiri di sini nanti dokter anestesi, oh oke nih ada riwayat mual muntah nih. Kalau saya pribadi, saya nggak bakal pakai morfin intratekal. Nah, morfin intratekal akan saya hindari. Kemudian sebisa mungkin untuk analgesinya saya tambahkan misalkan pada kasus SC saya kerjakan peripheral nerve block ditambah dengan tap block misalkan. Nanti dokter anestesi yang kalian lapor misalkan, oh ya udah edukasi deh kalau mau saya kerjain tap block pas opnya untuk mengurangi pemakaian opioid pasca operasi. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih Dokter Andreas. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nurul. Semoga bisa menjawab ya. Mungkin Dokter Nurul kali ya. Ini dokter umum soalnya ya tadi. Kami mempersilakan Bapak Ibu semua bagi yang ingin berdiskusi atau bertanya. Dok, Izin mungkin Pak, saya sedikit. Oh, silakan, silakan. Dengan sebutkan nama Pak dan asal ya Pak. Silakan. baik. Saya dengan Munir, perawat dari Siloam. Kebetulan perawatnya Silakan. Dokter Andreas. Oh iya, silakan, silakan Pak. Saya izin bertanya, protokol ERAX atau ASR ya, sekarang mendorong spinal opioid free, jadi tanpa opioid. Apa komplikasi spinal yang bisa berkurang dan komplikasi baru yang harus diwaspadai oleh perawat? Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Miss Bahul ya. Nah, ini kebetulan satu rekan sama Dokter Andreas. Mungkin bisa dijawab dok. Mungkin perawatnya kalau pas bekerja segan nanya sama Dokter Andreas nih. Sekarang ditanya langsung nih. Silakan Dokter Andreas.
Iya, terima kasih Mas Munir, pertanyaannya bagus ya. Jadi memang perkembangan sekarang itu ERAS atau ERAX ya. ERAX itu jadi kalian tidak perlu membingungkan. Jadi ada prinsip ERAS. ERAS itu Enhanced Recovery After Surgery. Bagaimana kita itu pendekatan yang multidisiplin, tujuannya pasiennya less pain, kalau dari segi anestesi, mobilisasi pasca operasi juga cepat, mengurangi efek samping dari anestesi. Kalau ERAS itu adalah pendekatan prinsip ERAS yang dikerjakan pada kasus seksio cesarea. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Oke. Itu jadi yang pertama untuk pendekatannya adalah multidisiplin. Bagaimana anestesi dapat berperan di situ? Yang pertama adalah kita dari fastingnya. Fastingnya tidak perlu terlalu lama, cukup 6 jam aja untuk makanan padat. Kemudian 2 jam itu bisa diberikan loading karbohidrat, water sekitar 75 gram kalau saya tidak salah, itu masih boleh air gula diberikan 2 jam sebelum operasi. Atau bahkan air putih aja udah cukup. Jadi pasien tidak puasa terlalu lama. Kemudian untuk teknik anestesinya, kita teknik anestesi tetap kalau SC kan pilihannya spinal ya, tapi yang dapat kita kerjakan adalah untuk dosis obatnya. Dosis obatnya beberapa merekomendasikan kita menggunakan dosis obat lebih kecil dari 10 mg atau kita sebutnya low dose spinal anestesi. Tapi tetap saja itu ada pertimbangannya. Pertimbangan yang pertama harus kita tentukan pertama dari relaksasi dari otot. Ada yang bilang dengan dosis yang lebih kecil relaksasi ototnya lebih tidak nyaman. Jadi nanti operator kesulitan untuk operasi. Nah itu harus dikomunikasikan sama operator. Terus selama operasi, kalau di tempatnya Pak Adit, operasi SC 30 menit udah sama nutup. Kalau di rumah sakit swasta mungkin lebih hati-hati. Jadi bisa sampai 1,5 jam, 2 jam. Nah itu harus dipertimbangkan juga ya di tempat kerjanya. Jadi kita tidak bisa melakukan tindakan anestesi tanpa koordinasi. Kemudian yang ketiga, pemberian adjuvan intratekal tadi. Rata-rata obat anestesi lokal itu sebenarnya cukup untuk operasi EC. Misalkan kita mau berikan bupivacain hiperbarik saja, dosis 10 mg itu untuk SC itu sebenarnya sudah cukup karena memang karakteristik pasien SC wanita gravida itu lebih sensitif terhadap anestesi lokal. Jadi kenapa itu dosisnya itu dikurangi untuk anestesi lokal. Pemberian adjuvan berupa fentanyl dan morfin itu sebenarnya perlu tidak wajib. Kalau untuk di guideline terbaru nih, tahun 2026 ini baru keluar untuk 2025 atau 2026 gitu ya, untuk prospek. Nah, dia prospek itu adalah guideline khusus untuk perioperatif prosedural untuk post-op-nya harus diberikan seperti apa. Nah, untuk SC terbaru, kita jika diberikan morfin intratekal, itu maksimal dosnya hanya 100 mikrogram. Tidak lebih dari 100 mikrogram. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan tindakan peripheral nerve block seperti TAP block, itu kalau diberikan morfin intratekal, itu sekarang sudah tidak direkomendasikan secara rutin dikerjakan. Jadi tapi kalau pasien yang tidak diberikan morfin intratekal, kita dapat melakukan TAP block, itu wajib. Atau misalkan selain TAP block ada namanya blok quadratus lumborum. Nah jadi kita harus pilih-pilih nih. Misalkan pasiennya udah riwayat konfi, saya nggak mau kasih morfin intratekal lah, ya udah post-op kita harus kerjakan tuh peripheral nerve block atau fascia block kayak TAP block dan TL block gitu. Yang harus diperhatikan sebagai kita perawat sama dokter anestesi itu seriting lah ya, teman perjuangan ya. Jadi kita memang sama-sama diperhatikan untuk ERAS itu. Yang pertama itu kalau kita menggunakan dosis rendah itu biasa operator komplain tuh, ini kurang rileks lah. Kemudian nanti kalau operatornya yang durasi operasi terlalu lama, nanti obat kerja udah cepat habis, jadi kita harus hati-hati. Malah kita kadang perlu pemberian sedasi gitu. Mungkin ada yang kurang terjawab atau sudah dijawab? Boleh direspon. Sudah cukup dok, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Munir atas pertanyaannya. Mungkin itu menjawab pertanyaan. Benar dok ya.
memang sih akhirnya perawat anestesi pun juga di lapangan terkadang menemukan kendala-kendala ya apa nih yang harus dilakukan karena juga harus mengetahui biasanya dokter anestesinya kebiasaannya seperti apa nih maunya menggunakan teknik yang mana nih. Itu sangat terjadi. Baik, terima kasih kepada Pak Munir. Baik, kami persilakan Bapak Ibu semua. Ini saya lihat ada pertanyaan masuk lagi, Dok. Sebentar, saya dari Ibu Nisi ya. Ini pertanyaannya adalah, siang dokter, dengan semakin meningkatnya tuntutan pasien center care, bagaimana dokter anestesi menyimbangkan antara keamanan prosedur, kenyamanan pasien, dan efisiensi pelayanan selama perioperatif? Nah, ini antara tadi dokter juga menyinggung nih, kalau kalau obat ERS-nya sedikit, nah operatornya komplain karena kurang rileks gitu kan. Ini akhirnya menjadi suatu belenggu juga kan. Nah, tapi padahal dokter anestesi sudah memikirkan, oh kalau dosis segini setelah operasinya bisa lebih nyaman gitu kan. Bagaimana dok menanggapi hal seperti ini? Ini ditanyakan oleh Ibu Ningsi. Oke, ini pertanyaannya bagus ya karena praktikal banget. Uh, jadi memang saya coba bisa cerita yang saya kerjakan ya, sebisa mungkin mudah-mudahan menjawab. Jadi ketika kita melakukan merencanakan suatu tindakan anestesi, kita pasti lakukan namanya pre-op visit. Nah, di pre-op visit itu dokter anestesi akan mengerjakan pertama menilai profil risiko pasien. Profil risiko pasien itu berdasarkan kita kalau status fisik itu ASA 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Ketika kita nilai ASA 1 atau ASA yang sudah tercapai, profil fisik kita lihat komorbidnya. Komorbidnya ini ada penyulit atau enggak, misalkan komorbid penyulit yang obes, misalkan ada gangguan di laboratorinya. Kemudian yang ketiga kita harus dapatkan inform consent. Di inform consent itu ada inform, kita harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, dan kita mendapatkan konsen dari pasien atau persetujuan. Jadi dua hal itu tidak boleh terpisah. Kadang kita sebagai dokter anestesi, kita cuma bilang, ya Bu, besok operasi misalkan laparotomi appendektomi ya Bu, nah, ini kita lakukan tindakan spinal ya. Nah, kita tidak memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Nah itu menurut saya sekarang dengan perkembangan zaman, pasien juga udah makin kritis, dan pendekatan patient center. Jadi bagaimana apa yang saya lakukan, jadi saya misalkan lakukan pasien dengan contoh laparotomi appendektomi ya, secara laparotomi. Nah ini kita lihat profil pasien ASA 1. Kemudian lab tidak ada masalah. Saya selalu bilang ke pasien, saya anamnesa lah, kita tanya ada alergi enggak, kemudian ada riwayat asma atau tidak, kemudian ada riwayat operasi anestesi sebelumnya, ada komplikasi atau tidak. Jika itu semua tidak ada, saya bilang sama pasien ya, ini sebenarnya bisa Bu. Pilihan anestesi ada dua nih, ada bisa anestesi umum atau anestesi setengah badan atau spinal, saya bilang. Nah, saya jelaskan anestesi umum itu plus minusnya apa. Nah, anestesi umum misalkan ibu kan nanti dipasang infus, nanti obat-obatan masuk dari infus, kemudian nanti tinggal bangun-bangun udah selesai operasi. Kalau ibu misalkan setengah badan, kelebihannya nanti ibu disuntik, pas ke operasi juga lebih tidak nyeri karena masih ada sisa efek obatnya Bu. Cuman kerugiannya misalkan perlu pemantauan untuk kencing, kadang beberapa pasien perlu pasang kateter urin karena sulit kencing. Jadi yang mau saya tekankan di sini saat kita inform ya, inform konsen ya kita inform sejelas-jelas ya. Jadi tugas saya dokter anestesi itu memberikan informasi sejelas-jelasnya supaya pasien itu bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dirinya mau diapain, ini badan pasien kan, bukan badan kita kan. Jadi badan pasien berhak menentukan apa yang mau dikerjain nih. Terhadap badan dia mau anestesi umum kayak, mau anestesi spinal kayak, itu haknya pasien. Jika pasien yang bingung, nanya, dok bagus yang mana ya? Oh iya dua-duanya sama-sama aman. Cuman dari literatur kita ngomong, untuk laparotomi appendektomi memang banyaknya dikerjakan anestesi spinal misalkan. Kayak gitu. Supaya kelebihannya ini untuk pasca nyerinya lebih minimal, tapi ada risiko untuk pemasangan kateter urin. Di rumah sakit swasta tuh pakai kateter urin tuh perlu inform pasien sendiri. Harus hati-hati tuh, banyak pasien yang tidak senang dipasang kateter urin. Gitu. Mungkin kalau udah mungkin bisa menjawab dari pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Andres. Ini juga menarik dok. Benar kata dokter. Untuk penggunaan kateter ya, apakah
hal ini menjadi sifatnya kewajiban, Dok, untuk pemasangan kateter pada pasien-pasien spinal? Oke, sebenarnya tidak. Jawabannya tidak wajib. Tergantung dari beberapa faktor. Nah, yang pertama, misalkan ini pemasangan kateter pasca operasi kan ya. Iya. Maksudnya dipertahankan kateter sampai setelah operasi. Jadi biasanya saya menyikapi yang pertama ada namanya kita khawatirkan ada yang namanya post operative urinary retention atau PUR. Nah, itu sebenarnya kejadiannya untuk tindakan anestesi spinal dan GA kurang lebih sama. Nah, gitu. Tapi ada beberapa yang mempengaruhi. Contoh, pasien laki-laki lebih tinggi risiko terjadi retensi urin pasca operasi. Operasi lama, risiko retensi urin lebih tinggi. Operasi daerah bawah, ke kandung kemih, misalkan sistoskopi atau apa sistostomi gitu. Nah, itu risiko untuk terjadi retensi urin pasca operasi juga tinggi. Bagaimana cara kita menghadapinya ini? Ya satu, info pasiennya tetap tidak mau, ya apa-apa kita bilang, misalkan harus tetap dipasang ya, kita bilang, Bu, ini kita anestesi spinal, kemudian kita harus pasang kateter urinnya. Tapi saya nggak mau sakit dok. Biasa kan yang ditakutin adalah sakit ya. Jadi kita ngakalinnya adalah Iya. pasca dari preoperatif udah kita edukasi. Intraoperatifnya bagaimana? Intraoperatifnya satu, kita batasin cairan. Kalau pasien yang nggak butuh cairan intraop banyak, kita kurang dari 500 cc itu mencegah terjadi retensi urin pasca operasi. Kemudian yang kedua, kalau mau pasang kateter, ya pasang setelah pasiennya spinalnya terblok dan dilepas sebelum pasiennya mulai terasa. Jadi misalkan operasi, kita kan durasi spinal kita 4-6 jam ya. 4-6 jam, kemudian ya sebelum balik ke ruangan, operasi 2 jam, observasi DRM kurang lebih 1 jam, ya pas dia dijemput itu cabut aja kateternya. Jadi pasien nggak nyeri. Nah itu kan otomatis kandung kencingnya udah kosong dan dalam 4 jam ke depan kan rata-rata pasien baru mulai kencing tuh. Baru mulai penuh lagi bulinya jadi berasa kencing gitu. Jadi kalau dibilang suatu kewajiban tidak. Jadi kita harus benar-benar mencoba menyeimbangkan harapan pasien dengan kompetensi kita dan keamanan tentunya. Kalau bisa kita fasilitasi ya kenapa enggak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter ini menjawab pertanyaan saya juga. Dia. Karena hampir rata-rata kalau di pelayanan ini kadang operasi ya kateternya nanti nunggu biasanya bisa habis pelayanan gitu ya. Artinya memang seharusnya sebaiknya diperbolehkan dok ya. Artinya kateter itu dilepas saat bloknya masih ada ya. Artinya sebelum eh, spinalnya habis ya harusnya sudah bisa dicabut gitu ya. Tidak mempengaruhi ya. Artinya bagaimana kita maintenance-nya ya. Dok, mungkin ini saya masih mempersilahkan kepada rekan-rekan bila ingin bertanya. Tapi mungkin sambil menunggu dok, saya ingin bertanya dok. Salah satu pertanyaan dari saya gini. Bagaimana dok kalau misalnya kita menghadapi kasus pasien-pasien yang ada kelainan pada tulang belakang, misalnya skoliosis ya, kan banyak sekali terjadi ini. Bagaimana dok? Apakah ada manajemen tersendiri untuk menghadapi pasien-pasien dengan yang adanya gangguan pada tulang belakang atau ada HNP? Bagaimana dok? Oke, ya, ini pertanyaan challenging nih, bagus. Jadi memang kalau saya selalu pendekatan perioperatif ya. Jadi kalau preoperatif itu kita udah tahu nih kita saat visit, wah ini pasien kemungkinan sulit spinal, tulangnya skoliosis banget. Kita inform ke pasien, Bu, ini ini harus dikerjakannya anestesi spinal misalkan. Jadi ini tapi ada kemungkinan nih Bu, agak susah untuk anestesi spinalnya. Mungkin bisa lebih dari 1 sampai 2 kali tusuk. Kita harus kasih tahu faktanya dulu. Yang kedua, kita harus reassure itu bikin comfort pasiennya. Tapi ibu tidak usah khawatir. Nanti kita lakukan teknik anestesi spinalnya dengan guiding USG. Sekarang kan guiding USG udah maju tuh. Nah, jadi kita tanden dulu nih Bu, sebelum kita lakukan suntikan spinal, kita udah tahu nih, walaupun ibu ada skoliosis, kita bisa pakai bantuan USG untuk menandain spinalnya. Tujuannya untuk mengurangi banyaknya percobaan spinal yang gagal. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, harus tahu kompetensi diri sendiri. Bisa nggak nih kompetensi diri sendiri? Bisa nggak saya ngelakuin spinal pada pasien ini? Kalau nggak bisa ya udah jangan dipaksa GA. Ngomong apa ada, Bu, ini daripada ini ya kita lebih nyaman saya GA.
kadang dokter anestesi ya memaksakan diri sendiri, nggak tahu kapasitasnya diri sendiri ya, kadang yang jadi korban pasiennya gitu. Kalau sekarang nggak itu sih, dengan neuraxial anestesi itu sangat membantu. Baik, terima kasih Dokter Andreas atas pertanyaannya. Artinya kita juga mem- eh, jangan mengorbankan ya egois dari sebagai pemberi pelayanan ya. Artinya memang harus dipertimbangkan. Artinya kenyamanan pasien, safety pasien itu benar-benar harus didahulukan ya dok ya. Artinya kan, karena saya sendiri pun juga melihat banyak faktanya di lapangan, ya adanya pemaksaan mungkin untuk lihat efisiensi segala macam ya. Baik, saya persilakan kepada Bapak Ibu semua, baik di ada yang bertanya, mungkin tidak ada dokter. Selamat Oh, pagi. silakan Bu. Selamat pagi, Pak. Saya Siti Silakan, silakan. Renciana dari Siloam TBC Matupang. Izin bertanya. Untuk untuk spinal anestesi, penggunaan bupivacain itu dikombinasi dengan fentanyl dan morfin. Bagaimana penggunaan analgetik tambahan, contohnya parastamol atau tambahan parekopsik gitu ya? Halo, Bu Siti. Halo, Bu Siti. Suaranya Halo, Pak. Suaranya, nah, suaranya terputus-putus. Bisa diulang? Ya, mengenai spinal anestesi, Pak. Sudah Iya, terdengar? iya Nah, sudah spinal terdengar. anestesi kadang dikombinasi bupivacain itu dengan morfin dan fentanyl. Lalu untuk tambahan analgetik seperti farmadol, parastamol atau parekopsip, itu beberapa kebiasaan dari dokter-dokter tuh kadang memberikan tambahan intraoperasi baru jalan operasinya, atau kadang ada juga yang setelah operasi selesai dulu gitu, atau setelah jahit dulu gitu kan. Jadi kita kadang kayak bingung, oh harus harus mengetahui nih kebiasaan dokter. Tapi untuk alasannya sendiri dok, eh, apakah lebih baiknya tuh setelah operasi ya gitu, kalau pemberian analgetik. Nah yang kedua, pemberian antimualnya juga atau PPI gitu. Ada dokter yang kasih sebelum spinal aja, atau pas nanti aja lah kasih lansoprazol atau narvos atau ondansetron gitu-gitu ya, atau indexon gitu. Jadi kita kadang kayak bingung nih mau sebelum aja kah atau intra kah atau post kah. Nah, lebih bagusnya itu seperti apa? Dan untuk analgetik ini kan kita kadang mikir, oh itu kan analgetiknya ada fentanyl sama morfin tuh eh, udah berperan sebagai analgetik lah ya untuk pasien spinal gitu. Tapi untuk pemberian tambahan analgetik ini kapan waktu lebih tepatnya gitu loh. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rensiana Sihombing ya. Ini pertanyaannya ada pertanyaan ada dua dok. Sebenarnya antara bupivacain tambahan morfin dan fentanyl, nah lalu ada penambahan analgetik seperti PCT. Lalu juga ada antimualnya atau PPI-nya. Nah, ini pertanyaan sebenarnya hampir sama, tapi peletakannya ada di sebelum, di saat intraoperasi atau postoperasi. Mungkin bisa dijawab, Dok. oke. Yang pertanyaannya susah-susah ya. Ini perawat saya juga nih. Oke, nggak apa-apa. Bagus-bagus. Saya suka perawat saya kritis tambah pinter. Pasien makin aman. Oke, terima kasih pertanyaannya, Nur Siti. Jadi memang pertama analgetik ya. Kita perlu tahu, kita bahas dari fentanyl dan morfin terlebih dahulu. Itu kan adjuvan terhadap anestesi lokal. Kenapa kita berikan adjuvan? Untuk fentanyl sendiri itu untuk mempercepat, pertama tujuannya ada dua. Yang pertama adalah mempercepat onset dari anestesi lokal. Jadi ketika harusnya 5 menit, jadi dalam 2-3 menit udah mulai bekerja anestesi lokalnya. Tujuan kedua dari pemberian fentanyl adalah dia
meningkatkan potensiasi analgetik dari anestesi lokal. Nah, itu tujuan pemberian fentanyl. Tujuan pemberian morfin intratekal adalah yang semata-mata untuk analgetik pasca operasi. Jadi dia ketika pemberian morfin intratekal diberikan intratekal dia 6-12 jam, bahkan ada yang bilang 24 jam itu analgesik post operatifnya masih adekuat. Jadi pasien tidak nyeri pasca operasi sampai 6-24 jam. Efek morfin intratekal itu masih ada. Nah, dari pemberian adjuvan itu timbang-timbang lah mana yang bagus buat pasien misalkan. Adjuvannya cukup fentanyl aja, apakah adjuvannya cukup morfin saja, apakah tidak perlu pakai adjuvan sama sekali. Nah, ditimbang-timbang. Nah, untuk pertanyaan yang analgesi pemberian NSAID atau paracetamol kapan diberikan, itu kita harus bahasnya terhadap namanya preemptive analgesia. Ada namanya preventif analgesia, ada namanya preemptive analgesia. Nah, preemptive analgesia itu analgesi yang kita berikan sebelum terjadinya insisi atau kerusakan jaringan. Nah, jadi itu kita berikan dulu tuh paracetamol dan NSAID. Jadi ketika sebelum dilakukan insisi, ketika lakukan insisi kan udah ada kerusakan jaringan tuh, ada mediator inflamasi kayak misalkan interleukin 1, 6, TNF alpha segala macam itu keluarlah mediator inflamasi. Nah, sebelum dilakukan insisi tujuannya obat-obatan itu kan ada onset ya. Paracetamol sendiri onsetnya mungkin sekitar 10-15 menit. Keterolak onsetnya misalkan NSAID contohnya keterolak itu sekitar 5-10 menit. Nah, itu memang harus diberikan dulu onsetnya. Diberikan sebelum insisi. Jadi kita berikanlah paracetamol dan NSAID. Namun kita tidak boleh melupakan ada namanya faktor pasien. Nah, faktor pasien ini coba lihat profilnya misalkan SC. Nah, kalau SC saya pribadi pemberian NSAID tidak diberikan sebelum bayi lahir. Kenapa? Karena NSAID itu bisa menutup PDA, patent ductus arteriosus pada bayi. Nah, saya sebisa mungkin NSAID itu saya berikannya setelah bayi lahir. Seperti itu. Jadi pertimbangan yang pertama sebagai preemptive analgesi itu diberikannya sebelum insisi. Yang kedua kita harus lihat dulu profil pasien kita gimana, pasiennya apa. Kenapa harus yang ketiga nih pertanyaannya kenapa harus diberikan multimodal analgesi? Karena kita kalau bahas lagi ke jalur nyeri itu ada 4. Yang pertama itu transduksi, yang kedua itu transmisi, yang ketiga itu modulasi, keempat itu persepsi. Yang di blok anestesi lokal itu hanya 1 jalur di transmisi. Nah, ada 3 jalur lagi yang belum ke blok. Makanya misalkan kita beri opioid intratekal tujuannya untuk modulasi dia. Opioid bekerja di modulasi. Nah, ada 2 dari 4 jalur nyeri sudah terblok nih. Tapi kan masih ada 2 jalur lagi nih. Yang transduksi sama persepsinya gimana? Nah, transduksi ini adalah kita berikan untuk obatnya untuk mencegah nyeri terjadi secara transduksi adalah NSAID. Persepsi gimana? Paracetamol. Jadi kita komplit memblok 4 dari jalur nyeri tersebut secara komprehensif. Makanya sekarang untuk analgesi kita berikan konsepnya adalah multimodal analgesi. Karena jalur nyeri itu ada 4. Tidak cukup cuman kita kasih ngeblok di 1 jalur aja. Ya, sambil tetap memperhatikan profil dari pasien. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan wajib mengupdate ilmu. Wajib ya hukumnya, karena nanti kalau enggak kita enggak kompeten, kita ngasih obat sembarangan berdasarkan kebiasaan. Nah, saya paling sering, biasa gitu dok, jangan. Ilmu semakin berubah, harus berdasarkan bukti ya, evidence based. Jadi kapan diberikannya nih? Kalau tadi analgesi udah saya jawab ya. Nah, PONVI kapan? Nah itu ada ondansetron kalau di konsensus yang terbaru tahun 2022 itu diberikan ondansetron 1 jam sebelum operasi. Diberikan at end of the surgery sebelum operasi selesai. Misalkan 30 menit sesuai onsetnya atau 1 jam bisa. Dexa kapan diberikan? Saat induksi gitu. Kalau untuk kaitannya obat mual muntah. Jadi kita punya ilmu, misalkan punya basic knowledge, kita harus update dengan guideline terbaru. Nah itu baru praktis kesehatan kita tuh udah di jalan yang benar kalau saya pribadi. Gitu. Semoga menjawab.
Baik, terima kasih dok jawabannya. Baik, terima kasih Dokter Andreas, terima kasih Ibu Siti Resiana Siombing atas pertanyaannya. Ini juga menarik dok tadi, kalau misalnya tadi berhubungan dengan obat mual dan sentral atau 30 menit sebelum operasi diselesaikan. Eh, Misalnya sudah diberikan obat anti mual, lalu post op-nya tetap masih ada mual loh, karena mungkin ada sesuatu apa ini. Apakah masih bisa mengulang obat anti mual ini? Atau berapa maksimal untuk memberikan obat mual ini? Karena persepsi ini terkadang juga mempengaruhi juga gitu. Ya, silakan dok. Ya, jadi kalau kita dari awal udah identifikasi nih pasien punya risiko mual muntah, kita kasih obat preventifnya dulu. Misalkan Dexa dan ondansetron. Nah, itu kita lanjutkan tuh sampai ke ruangan. Dosisnya gimana? Sesuai dengan durasi kerja obat sama ke tingkat keparahan dari pasien. Kalau misalkan ternyata setelah pasca mual, ternyata dokter anestesi nggak kurang teliti nih misalkan. Udah tahu ada risiko ponfi, tetap dikasih intratekal morfin misalkan. Tambah mual pasca operasi, walaupun kita udah kasih preventif kan tetap aja pasca operasi akan bisa ada risiko tambah mual. Nah, kita bisa berikan, kalau untuk khusus morfin, itu sebenarnya kita kasihnya antidot morfin. Kalau emang dia, tapi hati-hati, antidot morfin itu kan adalah naloxone ya. Jadi kalau untuk menghilangkan efek samping morfin adalah kita kasih antidot morfin. Sebetulnya seperti itu. Tapi perlu diingat, ketika efek morfinnya hilang, analgesi efeknya juga akan hilang. Jadi ditimbang-timbang. Kalau kita tidak mau berikan antidot morfin atau antidot opioid ya, naloxone itu, kita kasih tambahan obat. Seperti contohnya itu ada haloperidol. Nah, itu berdasar berjalan dengan seiringnya waktu, dengan inflamasi yang berkurang, kemudian efek anestesi yang 1 kali 24 jam biasanya sudah hilang, fungsi dalam pasien dengan fungsi ginjal yang bagus. Nah, obat-obatan itu setelah 24 jam bisa kita nilai ulang. Ini masih perlu apa enggak? Kalau nggak perlu ya nggak usah kita lanjutkan, kita mulai tapering off. Gitu. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih dokter. Mungkin menjawab pertanyaannya. Tadi juga menjawab pertanyaan saya juga. Baik dokter, ini di kolom chat masih ada 2 pertanyaan dok. Dari pertanyaan dari Laizah Kasana Eskap. Nah, ini banyak perawat-perawat, mungkin perawat anestesi dok ya, rekan yang bekerja di kamar operasi. Selamat siang dokter. Bagaimana untuk manajemen penanganan pasien dengan GGK post SAB yang mengalami banyak keluhan, misalnya hipotensi muntah? Gimana dok? Ini jawab. Silakan dok. Oke, ini pertanyaannya sulit nih. Tapi sering kita jumpai pasien dengan gangguan ginjal kronis, kita lakukan teknik SAB. Yang pertama, justifikasinya dulu. Kenapa pasien gagal ginjal kronik ini harus dilakukan SAB? Soalnya kita perlu kita tahu juga, kalau kita lakukan SAB kadang ada risiko hipotensi kan tinggi ya. Dan kita perlu loading cairan. Nah, pada pasien gangguan ginjal kronik biasa cairan itu kita batasi. Cairan kita batasi supaya takutnya malah nanti overload cairan, dia nggak bisa keluar dari urinnya, malah overload cairan, dia edem paru, sesak nafas, malah intubasi. Jadi kita harus justifikasi dulu nih, pasien ini boleh nggak kita kerjakan dengan spinal anesthesia. Bagaimana cara justifikasi risikonya? Yaitu dilakukan saat pre-op klinik, saat pre-op visit. Ini pasien gimana, kita tanya, ada masalah nggak, ada penyakit penyerta sebelumnya, obat rutin yang dipakai. Terus kalau untuk gagal ginjal kronik penting ditanyakan jumlah urinnya. Sehari-hari masih ada urin nggak? Pipisnya gimana? Masih produksi nggak? Jumlahnya berapa? Kemudian konsumsi cairannya berapa? Biasa orang dengan gangguan ginjal kronik itu udah sangat mengetahui kondisi dirinya sendiri. Oh, saya cuma minum 1,5 liter. Pipis saya udah nggak ada dok. Gitu misalkan. Pipis saya misalkan cuma 600 cc. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kemudian kita lihat ada nggak dia tanda uremik. Kita harus dilihat dulu tanda-tanda uremik. Pasiennya ada nggak gangguan kesadaran, kemudian nafasnya bau ureum, kemudian pasiennya uremik pruritus, gatal-gatal, kemudian pasiennya uremik nausea atau vomiting, mual muntah. Nah, itu tanda uremik itu. Kalau tanda uremik ada, pasiennya tidak urgensi ya, atasi dulu uremik sindromnya, baru dilakukan tindakan anestesi dan operasi. Seperti itu. Kalau memang pilihannya tetap spinal ya, bagaimana cara kita spinal pada pasien GGK? Yang satu, informed consent penting. Setelah kita dapatkan informed consent, kita sebisa mungkin localize
obat anestesi spinal kita, misalkan operasi di kaki kiri misalkan. Ya udah, ketika kita lakukan operasi dengan posisi miring anestesi spinal ya, supaya dia deposit anestesi lokalnya cuma di posisi kaki kiri aja. Tunggu sampai 5-10 menit baru diposisikan ke posisi operasi misalkan supine. Kalau sekarang lebih maju lagi, kita gunakan teknik regional anestesi tapi yang peripheral nerve block, nggak yang neuroaksial. Ya kita blok aja kakinya gitu. Jauh lebih aman buat pasien. Nah, lagi balik ke profil pasien sama kompetensi dari diri sendiri, sanggupnya seperti apa gitu. Masih. Baik, terima kasih Dokter Andreas. Mungkin udah bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan ya. Dok, ini ada satu pertanyaan lagi dok dari Ibu Dina. Tapi ini kayaknya pertanyaannya adalah pengalaman nih. Pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi. Dari Ibu Dina, saya pos operasi tanggal 23 April kemarin dipasang injeksi epidural. Sampai sekarang untuk menunduk punggung bawah lokasi pemasangan masih terasa kebas tebal, berat, kencang, dan nyeri. Apakah aman untuk dilakukan masas? Ini dilakukan masas. Gimana dok? Apakah boleh? Ya, ada pertanyaan real experience ya. Yang pertama, mungkin kita harus tahu dulu nih, jenis operasinya apa tanggal 23 April itu. Kenapa sampai dipasang epidural? Apa dilakukan injeksi epidural? Nah, saya perlu tahu info seperti itu. Yang kedua, untuk resiko, untuk epidural itu memang ada. Spinal, epidural itu memang ada risiko. Biasanya risikonya misalkan terkena pembuluh darah saat itu bisa terjadi hematom atau misalkan infeksi di lokasi epidural itu bisa terjadi. Walaupun angka kejadiannya kecil, kurang dari 5%, tapi itu tetap bisa terjadi. Dan sekarang sudah dikerjakan dan ada symptoms, gejala, bisa berkaitan atau bisa tidak berkaitan dengan tindakan yang dilakukan. Bagaimana cara tahunya? Kalau misalkan ada gejala seperti ini, kita harus cari tahu dulu dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya berupa apa? Bisa dengan MRI untuk daerah spinal lumbal, atau misalnya dengan USG yang lebih achievable, lebih murah istilahnya, murah dan efisien. Tapi plus minusnya ada MRI, jauh lebih tepat untuk lihat jaringan lunak. Kemudian tidak bergantung pada skill, tidak bergantung pada keahlian dari yang melakukan MRI. Sedangkan kalau USG keuntungannya murah, tapi kelemahannya dia kurang baik untuk lihat jaringan lunak dan sangat bergantung terhadap operator siapa yang mengerjakan. Seperti itu. Apakah aman untuk dilakukan massage? Ini harus dicari tahu dulu. Saya yakin bahwa pasien itu paling tahu tentang dirinya sendiri. Jadi tahu misalkan kesemutan sebatas apa saya ngangkat kaki makin hebat. Nah itu pasien udah lebih tahu tuh. Nyeri itu adalah alarm. Nyeri atau rasa discomfort itu ada alarm bahwa di tubuh kita itu ada sesuatu yang tidak beres. Nah gitu. Jadi sebelum dilakukan massage, kalau emang mau tahu lebih aman atau enggak, ya kita lakukan pemeriksaan penunjang dulu. Gitu. Dan sambil dengar ke diri kita sendiri nih, kira-kira aman nggak ya? Jangan paksakan diri gitu. Mungkin saya jawab seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter S. Jawab pertanyaan Ibu Dina ya. Dari operasinya operasi dok, dijawab langsung sama Bu Dina. Gitu. Apakah boleh gitu kan di masa? Tapi ya, Dokter S tadi menjawab kembali lagi pada dirinya sendiri ya, sebelum adanya melakukan tindakan yang harus terukur lah gitu bahasanya ya, harus terukur ya. Dan kan kita tahu untuk penanganan diri kita sendiri ya, artinya kita sendiri juga melihat dari kenyamanan kita juga. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di puncak acara atau di ujung acara kita, yang dimana hari ini kita telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi, di mana tadi kita sudah membahas tentang manajemen komplikasi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, artinya hari ini membahas tentang spinal ini merupakan hal yang menarik ya, karena banyak sekali juga rekan-rekan ya, mungkin banyak perawat, penata anestesi maupun dokter umum juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang harus dijawabnya. Nah sampai saat ini kan mungkin kita harus menjawabnya kemana nih? Ya, disinilah marilah bersama PT Pilar Edukasi Sehat untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua,
Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita berbagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait tentang adanya pembelajaran di LMS, yaitu pengerjaan waktu pada pretest akan diakhiri pada pukul 12.00 dan postes akan dimulai pada pukul 13.00 sampai 23.59. Kami himbau kepada Ibu semua untuk segera mengerjakan atau menyelesaikan pembelajaran di LMS, karena bagi Bapak Ibu semua yang tidak mengerjakan pembelajaran atau tidak menyelesaikan uh, pembelajaran di LMS akan mendapatkan sertifikat dan nilai KP berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dirjen Mutu Kementerian Kesehatan. Bagi Bapak Ibu semua yang mengalami kendala dalam melakukan pembelajaran, di dalam grup kami telah berikan untuk video tutorial dan link mitigasi dan juga nomor tim dari LPK PPPI yang akan membantu Bapak Ibu semua dalam menyelesaikan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu semua kalau ada permasalahan dalam pembelajaran dapat menghubungi nomor yang telah kami sediakan. Baik Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Dr. Andreas yang sangat luar biasa pada pagi hari ini telah menjawab pertanyaan rekan-rekan semua yang selama ini mungkin ya bertanya, kemana kita akan bertanya tentang masalah-masalah di lapangan ini. Nah, Alhamdulillah hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah terjawab dari Dr. Andreas. Baik Bapak Ibu semua, kami juga ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua atas kehadirannya atau partisipasinya dalam kegiatan kita berbagi hari ini. Silakan ikuti kegiatan-kegiatan kami di PT Pilar Edukasi Sehat yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni tahun 2006, di mana di sana kita akan membahas tentang ketenagakerjaan, di mana isu ini kami angkat mengenai karena adanya suatu kejadian di mana salah satu dokter muda kita ini telah gugur dalam menyelesaikan pembelajarannya atau pendidikannya. Maka dari itu kami akan membahas itu bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Tenaga Medis Tenaga Kesehatan Indonesia. Lalu kita akan juga melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi pada tanggal 12 Juni tahun 2026, di mana kita akan membahas tentang emergency obstetri dan mengenal dan menangani kehamilan ektopik secara cepat dan akurat. Jadi Bapak Ibu semua yang membahas atau tertarik dengan disiplin ilmu tentang obstetri ginekologi itu akan ada pada tanggal 12 Juni. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Andreas atas waktunya, Dokter. Terima Terima kasih. kasih Terima kasih semua. telah bersama kita semua memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Saya juga mohon maaf ya dokter kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan dan dari panitia. Baik Sama-sama, Bapak Ibu mohon maaf. semua. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita berada pada di ujung acara kita pagi hari ini. Saya selaku moderator yang memimpin kegiatan pagi hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu di kegiatan kita selanjutnya, sampai bertemu. Salam Smart and Health. Terima kasih Dokter Andreas. Baik Pak Adit, sampai ketemu. Ya.